adik-adik semuanya sudah siap ya untuk mengikuti tes pendalaman materi SPD secara online? Baik, nanti adik-adik akan mendapatkan WA dari Bapak Ibu Guru. Salah satu contohnya seperti ini ya. Tertera nama sekolahnya dari SD Negeri Vidya Kasana Yogyakarta misalnya. Ya, materinya apa? Ya, ini sebagai contoh adalah materi uji coba ya. Jumlah soalnya ada 30. Nah, jadwal tesnya itu Selasa ya, 16 Maret 2021 dimulai jam 10 hingga jam 11.30. Nah, link soalnya ini ya, tinggal diklik saja ya, tinggal diklik saja. Nah, sebagai catatan, saat mengerjakan soal adik-adik nanti nama dan user ID harus sesuai dengan kartu peserta tes. Jika tidak sama gimana? Ya, nilai tidak keluar. Maka dari itu sebelum mengerjakan siapkan dulu kartu tesnya. Ayo, kartu tesnya disiapkan ya. Oke, yang kedua adik-adik harus memperhatikan jadwal yang ada. Harap submit atau klik kirim data jawaban sebelum jadwal berakhir ya. Ini jadwalnya 11.30. Jadi usahakan maksimal 11.30 adik-adik harus sudah selesai ya. Karena kalau belum selesai nanti jawaban tidak bisa terkirim. Baik, oke. Ini nanti adik-adik cukup klik linknya. Ini sebagai contoh saja ya. Kalau klik linknya otomatis nanti akan masuk ke halaman tes. Nah, ini tertera materi uji cobanya. Ternyata ada bahasa Indonesia, matematika dan IPA. Nah, ada petunjuknya adik-adik sekalian. Yang pertama adik-adik harus berdoa ya, sebelum mulai pekerjaan. Agar apa? Agar mendapatkan hasil yang terbaik tentunya. Yang kedua adik-adik harus mengisi pernyataan. Mengisinya nggak perlu menulis adik-adik, nanti cukup menyentang ya. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya mengerjakan soal tes pendalaman materi asesmen standar pendidikan daerah ini dengan berlandaskan kejujuran tanpa membuka atau mencari jawaban dari berbagai sumber, baik itu media cetak, media elektronik, ataupun menanyakan langsung dari sumber lain dan tanpa adanya pendampingan dari pihak lain selama mengerjakan soal. Jadi adik-adik harus sendiri ya mengerjakannya dan jujur. Jumlah soalnya ada 30 soal ya, semuanya dalam bentuk pilihan ganda. Waktu yang tersedia nanti 120 menit. Ya. Loh kok 120 menit? Tadi katanya 1,5 jam. Ya, nanti ada toleransi ya. Ada toleransi. Jadi nanti bisa 120 menit ya, 90 menit itu juga tidak menjadi masalah ya. Tapi waktunya harus dilihat yang tertera pada WA autorespon. Yang berikutnya, yakinkan Anda telah mengerjakan semua soal sebelum waktu mengerjakan habis. Jadi lihat jadwalnya. Dan menekan tombol kirim atau submit sehingga semua jawaban Anda terunggah. Karena apa? Kalau sudah menjawab kok belum klik kirim atau submit, ya otomatis data jawaban itu tidak terkirim. Yang berikutnya, jika adik-adik selaku peserta tes pendalaman materi asesmen standar pendidikan daerah itu sudah selesai mengerjakan soal, tetapi tidak klik kirim atau submit, maka jawaban Anda tidak terunggah dan dianggap belum mengerjakan soal. Itu petunjuknya ya. Oke, selanjutnya adik-adik harus menyetujui fakta integritas yang sudah saya bacakan tadi ya. Tinggal dicentang. Loh kok nggak ada klik berikutnya misalnya? Nah, kalau tidak ada klik berikutnya biasanya Google Chrome-nya atau browsernya itu perlu di-update. Oke, kalau sudah setuju ini tinggal klik berikutnya ya. Nah, di sini yang pertama nama harus diisikan. Itu sudah ada keterangannya adik-adik ya. Mohon nama ditulis sesuai dengan yang tertera pada kartu tes. Jika tidak sama maka nilai tidak keluar. Nah, ini harus hati-hati adik-adik dalam menulis nama ya. Harus sama, diperhatikan namanya yang ada di kartu tes. Ya, nama saya adalah Daroil misalnya ya. Tulis nama saya. Passwordnya, nah, saya punya kartu ya. Saya lihat di kartu saya passwordnya adalah D4120IL. I-nya kecil, L-nya kecil. Ini saya ya. Jangan ditiru ini karena setiap siswa ya itu memiliki password yang berbeda-beda. Kalau passwordnya salah, misalnya saya kan harusnya L-nya kecil, saya tulis L besar, otomatis itu nanti tidak
bisa. Ada keterangan isi password dengan benar. Nah, maka harus ditulis dengan benar. Oke, kalau sudah ditulis dengan benar, langsung klik berikutnya lagi. Nah, langsung ke halaman soal. Nah, ini dijawab ya, adik-adik sudah bisa saya rasa ya. Nah, ini nomor 1 apa? Oh, ternyata jawabannya A. Tinggal klik di sini A. Itu ya. Nomor 2, jawabannya apa dibaca ya? B misalnya. Nomor 3, C misalnya. Ya saya hanya memberikan simulasi saja contoh ya. Jangan ditiru menjawab terlalu cepat seperti ini. Ya. Itu. Setiap soal harus dijawab ya adik-adik ya. Kenapa? Kalau misalnya ada satu soal saja. Nah, misalnya ini nomor 10 belum tak jawab. Nanti tidak bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini ada yang berwarna merah ini. Nah, maka yang berwarna merah ini harus dijawab ini. Pertanyaan ini wajib diisi. Nah, setelah diisi baru bisa ke soal halaman berikutnya. Misalnya Dedek kok belum menjawab sama sekali, mau pindah ke halaman berikutnya. Otomatis tidak bisa. Nah ini harus diisi ya. Ini harus diisi. Nah, harus diisi semuanya. Setiap soal harus dijawab. Kenapa? Kalau tidak dijawab Dedek nanti tidak bisa melanjutkan ke halaman berikutnya. Misalnya ini 2 saya tak lihat. Nah ini nanti balik lagi ditunjukkan soal paling atas yang belum terjawab. Ini mau halaman berikutnya lagi, ya ini belum dijawab. Nah, itu ya. Nah, kalau udah semua bisa ke halaman berikutnya. Nah, ini tinggal dijawab, ya. Ya, dibaca soalnya, ya. Ini saya hanya memberikan simulasi saja, ya. Cara menjawab soal secara online, ya. Setiap soal itu wajib dijawab karena kalau tidak dijawab nanti juga tidak bisa mengirim. Nah, ini tidak bisa. Nah, soalnya ada 30. Ini sudah nomor 30, lalu bagaimana? Apakah sudah selesai? Belum. Meskipun sudah sampai nomor terakhir, ini tetap harus klik berikutnya. Nah, di sini ada peringatan adik-adik. Yang pertama adalah perhatikan lagi alokasi waktu yang tersedia untuk mengerjakan soal-soal di halaman ini. Jadi waktunya diperhatikan. Tadi sesuai yang ada di WA autorespon itu, yang WA yang dibagikan oleh Bapak Ibu guru ya. Jadwalnya sampai jam berapa. Nah, itu harus dilihat ya. Jika belum yakin dengan jawaban Anda, silakan klik back atau kembali untuk mengedit memperbaiki. Misalnya adik-adik waktunya masih ada yang tersisa. Maka boleh klik kembali. Ternyata nomor 21 itu saya itu harusnya A misalnya. Nomor ini 11 saya harusnya jawabnya 11 harusnya D misalnya. Bisa dirubah ini. Saya akan kembali ke nomor 5. Nomor 5 harusnya saya itu menjawabnya misalnya A. Ini bisa diganti ya. Nah, kalau udah diganti tinggal klik berikutnya ya. Dicek persoalnya kalau masih ada waktunya. Nah, dicek. Kemudian yang ketiga ini, jika sudah yakin dengan jawaban Anda, silakan klik submit atau kirim untuk mengunggah jawaban. Nah, jika sekali Anda klik submit kirim, maka jawaban akan terkirim dan tidak bisa masuk kembali ke halaman soal. Nah ini ya. Jadi kalau sudah diklik kirim, maka nanti tidak bisa masuk ke halaman soal lagi ya. Perhatikan waktunya. Oke. Klik kirimnya kok nggak berfungsi. Nah, kalau klik kirimnya tidak berfungsi berarti browsernya harus di-update. Iya. Kalau ini sudah sesuai jawabannya, maka ada tinggal klik kirim. Nah, kalau sudah klik kirim, pastikan di sini ada notifikasi. Terima kasih, data ujian Anda sudah masuk. Oke, adik-adik, seperti itu cukup mudah ya. Jaga kesehatan selalu ya, tetap semangat, tetap belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.